Shalom Budiana, shalom teman-teman semuanya. Di sini saya Esther Juliani dengan NIM 2171650086. Saya dari kelompok 13. Saya akan membacakan rangkuman yang sudah saya buat bersama kelompok saya. Di sini pertama ilmu hukum dan berbagai aspek dalamnya. Dalam resensi kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Suroso, SH, yang berisi tentang pengertian hukum dari berbagai sumber dan para ahli, aspek-aspek hukum, objek-objek hukum, dan masih banyak lagi isi dari buku yang akan saya resensikan ini. Salah satu tujuan saya meresensi buku ini untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah saya, Pengantar Ilmu Hukum. Di isi pembahasan saya akan membahas pada hakikatnya buku Pengantar Ilmu Hukum merupakan fundamental atau dasar dari pengetahuan hukum yang di dalamnya tertanam pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar daripada ilmu atau pengetahuan hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum ini memiliki sistematika bahan yang dibagi dalam beberapa bagian. Pengertian ilmu hukum itu sendiri yaitu berasal dari kata pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dari segi ilmu hukum itu sendiri terdapat beberapa pengertian dari para ahli seperti menurut Cross, yaitu ilmu hukum adalah segala pengetahuan yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dalam buku Satcipto Raharjo, Istilah ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yang artinya Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hogger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda. Kemudian, istilah pengantar ilmu hukum itu digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Buku Pengantar Ilmu Hukum ini sendiri juga menjelaskan tentang peran dan fungsi dari PIH itu sendiri, yang diantaranya memberikan introduksi atau perkenalan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Pada bagian ini meliputi beberapa hal seperti macam-macam sumber hukum dan golongan-golongan hukum dan seterusnya. Sebelum terlalu jauh mengenal macam-macam sumber hukum, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu arti dari kata hukum itu sendiri menurut ius hukum yang berasal dari bahasa Latin yaitu iuber, artinya mengatur dan memerintah. Sumber-sumber hukum di berbagai pakar hukum. Yang pertama, algra, yang artinya membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. Van Apeldoorn, dalam bukunya membagi sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. Yang ketiga, Ahmad Sanusi, membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Yang keempat, pada tab MPRS nomor 20 tahun 1966. Yang kelima, sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Penggolongan hukum itu menurut buku PIH terbagi dalam: pertama, berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum tertulis, yang dibedakan atas dasar dua macam, yaitu sebagai berikut. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya pada UUD Perkawinan, pada UU Dagang, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Agraria, UU HAM, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya, misalnya traktat, konvenan, perjanjian bilateral, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk melalui prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, misalnya hukum adat.
Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional, atau hukum internasional ini berlaku secara universal. Selanjutnya, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Terakhir, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja, yaitu untuk para anggotanya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum negatif atau prospektif, yaitu hukum yang diterapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya tuh rancangan UUD, rancangan undang-undang. Ketiga, ada hukum asasi atau disebut dengan hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia, hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya, terhadap siapapun dan di seluruh tempat. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, hukum material dan hukum formal. Hukum material itu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya tuh seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang dan sebagainya. Sedangkan hukum formal itu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya itu hukum acara pidana seperti KUHP atau KUHP. Hukum acara perdata, hukum acara peradilan, tata usaha negara, hukum acara, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Kalau hukum yang memaksa ini hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya itu seperti jika melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan secara hukuman. Sedangkan hukum yang mengatur itu hukuman yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dan sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukuman antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam pewarisan seperti yang berdasarkan pada undang-undang baru memungkinkan untuk dilaksanakannya jika tidak ada surat waris. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut. Ada dua, hukum objektif dan subjektif. Hukum objektif itu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih. Hukum yang berlaku secara umum dan dengan pengertian lain, hukum ini dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut dengan hak. Selanjutnya, berdasarkan isinya, hukum itu terbagi jadi dua bagian. Pertama, hukum private dan hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat pelengkapan atau hubungan negara yang dengan perseorangan suatu atau warga negara. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidahnya yang memuat apakah kaidah hukum itu macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial dan lain sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial. Kesopanan, kesusilaan, dan agama karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karena itu dibutuhkannya norma-norma yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Walaupun adanya perbedaan dari kaidah-kaidah ini, namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama-sama harus diterapkan dan ditaati demi kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lainnya sebagainya. Menurut buku yang ditulis R. Suroso SH, ilmu hukum itu sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum. Subjek hukum yaitu seperti yang menurut pada hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum.
subjek hukum itu sendiri juga adalah manusia, seperti yang terdapat dalam dasar hukum yang tercantum dalam pasal 3 KUHP Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi, hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukum itu. Hukum sebagai ilmu pengertian memang sangatlah luas karena mempunyai pengecualian seperti anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang. Binatang merupakan makhluk hidup namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia biasanya. Itulah sebabnya binatang termasuk pengecualian hukum. Selanjutnya, manusia itu sendiri juga bisa menjadi objek hukum selama hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum itu dilenyapkan atau dicabut. Namun biasanya objek hukum itu adalah benda. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataannya yang terdalam termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing, mengenai domisili seorang, tempat kedudukan badan hukum, dan masih banyak lagi. Sekian pembacaan dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.